Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kali ini kita akan membahas materi mengenai menentukan fungsi kuadrat. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas jika kita mengetahui beberapa informasi ya. Pada sebelumnya kalian mungkin sudah belajar bagaimana cara menggambar suatu fungsi kuadrat. Juga mungkin sudah belajar bagaimana cara menentukan titik puncak, titik potong, dan sumbu simetri. Ada beberapa hal penting yang mungkin harus kalian ketahui dulu ketika mencari fungsi kuadrat, atau bisa dibilang beberapa informasi yang harus kalian kuasai agar bisa menentukan fungsi kuadrat. Yang mana menentukan fungsi kuadrat itu memiliki beberapa informasi. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Yang ketiga, titik puncak dan sumbu simetri. Yang keempat, beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Yang harus jadi catatan oleh kalian itu bahwa jika kita hanya mengetahui satu informasi saja dari keempat informasi tersebut, maka kita tidak akan bisa menentukan fungsi kuadrat tersebut. Jadi mungkin ada beberapa minimal 2 titik yang harus kalian ketahui, atau mungkin harus juga diketahui sketsa grafiknya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bahas ke soal-soal ya. Yang pertama ada soal seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat berbeda, yaitu 0,20, negatif 2,24, dan 3,16. Kalau misalkan kita gambarkan sketsanya, tiga buah titik ini mungkin akan menjadi grafik fungsinya seperti ini. Ini adalah sketsa grafiknya. Jadi cukup terlihat jelas bahwa di situ ada 3 buah titik yang kita ketahui. Nah, bagaimana mengetahui fungsinya itu? Kita gunakan titik-titik yang pertama tadi ya. Ada 3 buah ini tadi. Yang harus kalian selalu ingat bahwa fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah fx atau y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi nanti kalian harus mencari dulu. Di sini kan kita belum mengetahui nilai A, nilai B, dan nilai C. Hanya diketahui titik-titik ini, yang mana titik ini terdiri dari nilai X dan Y saja. Tuh. Kita gunakan dulu, bisa gunakan pada titik, biasanya titik yang kita gunakan adalah titik yang jika Y-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat 3 buah titik ini, titik yang ada 0-nya pada sumbu Y, itu adalah titik yang pertama ini. Jadi titik 0,20 ini yang kita gunakan yang pertama ya. Jadi caranya itu adalah yang titik yang 0,20. Ini cara menghitungnya. Kita gunakan fungsi kuadrat ini. Fungsinya kan Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Kita gunakan X-nya itu adalah 20, sedangkan Y-nya adalah 0. X-nya yang tadi itu, kalau Y-nya di sini tadi bukan Y-nya yang 0, tapi yang X-nya yang 0. Kita cobakan yang X-nya 0 dulu. Jadi kalau misalkan kita gunakan fungsi ini, maka Y-nya itu adalah 20 sama dengan masing-masing nilai A, B, C-nya itu belum diketahui. X-nya sudah diketahui, di sini adalah 0. Jadi A dikali dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan B kali 0 ditambah C. Ini kita kalau kalikan semua, ini hasilnya tinggal C ya. Jadi 20 sama dengan C. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Ini kita save dulu. Ini yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua kita gunakan titik yang ini. X, Y-nya adalah negatif 2,24. Masih kita gunakan pada fungsi ini. Untuk yang titik 2,24. Kita masukkan nilai-nilainya atau kita substitusikan. Y-nya adalah 24. Sedangkan X-nya adalah negatif 2. Jadi masih dengan nilai A dan B, C-nya belum diketahui. C-nya udah ya, ini tadi. Berarti X-nya tinggal kita kalikan dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah dengan B kali negatif 2 ditambah dengan C. Nah, nanti yang C-nya itu adalah 20. Jadi kalau kita sederhanakan, 24 sama dengan, ini hasilnya adalah 4A. Ini hasilnya adalah negatif 2B. Ditambah dengan C, kita gunakan yang ini tadi, dia 20.
Nah, jadi semakin mengerucut ya. Jadi nanti kita tinggal mencari nilai A dan B-nya saja. Jadi ini kalau kita sederhanakan menjadi 20-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, berarti 24 dikurang 20 ini menjadi 4. Sama dengan, berarti sisa yang sebelah kanan, ruas kanan itu adalah 4A min 2B. Ini kita catat sebagai yang kedua. Kita gunakan titik yang ketiga, bantuannya adalah 3, negatif 16. Itu masing-masing untuk titik, untuk posisi X dan Y-nya. 3,16. Masih kita gunakan persamaan yang ini. Y-nya adalah negatif 16. Sama dengan X-nya adalah 3, berarti menjadi A dikali dengan 3 pangkat 2. Ditambah dengan B kali 3. Ditambah dengan C. Ini sederhananya adalah negatif 16 sama dengan 9A ditambah dengan 3B ditambah dengan C-nya 20. Ini kalau kita sederhanakan menjadi 20-nya kita pindah ke sebelah kiri sama dengan, berarti negatif 36 sama dengan 9A ditambah dengan 3B. Nah, ini persamaan yang ketiga. Jadi ini kita save dulu. Persamaan 1 dengan persamaan 2 dan persamaan 3 nanti kita bisa gunakan sistem eliminasi. Yang C-nya kita sudah ketemu nilainya tadi adalah 20. Ini yang C-nya. Jadi kita langkah selanjutnya adalah mencari nilai A dan B. Mungkin adik-adik bisa menggunakan pada materi sistem koordinat ya. Sistem persamaan dua variabel ya, sistem persamaan dua variabel. Nah, itu kita gunakan metode eliminasi. Kita cek lanjutannya dari persamaan 2 dan 3 tadi. Ini tadi persamaannya. Kita mau mencari nilai A atau nilai B dulu. Itu bagaimana kalian saja ya sebenarnya. Ini kita cari dulu nilai A. Berarti kalau mencari nilai A berarti kita samakan yang ruas, mencari yang samakan yang B. Kita lihat di sini yang B-nya nilainya belum sama, berarti kita samakan. Ini 2, ini 3, berarti biar sama, nanti bisa kita selisihkan biar nilainya 0. Tapi karena ini tandanya negatif yang positif, berarti nanti kita jumlahkan. Jadi kalau nanti di sini nilainya 10, ini juga harus 10. Jadi kalau nilainya 10, kita jumlahkan jadi 0. Jadi B-nya hilang, jadi tinggal sisa yang A. Berarti kalau kita mau menyamakan, yang B-nya ini nanti kita kali 3, yang B yang ini nanti kita kali 2. Seperti itu langkahnya. Silahkan kalian pelajarin lagi materi tentang SPLDV kalau nggak salah. Itu ya. Ini kita kalikan semuanya. Persamaan ini dikalikan dengan 3 berarti menjadi 12 sama dengan 12A min 6A. Yang bawahnya karena dikalikan dengan 2 semua berarti menjadi negatif 72 sama dengan 18A ditambah dengan 6, ini B. Ini B. Nah, jadi kalau nilainya sudah sama kayak gitu, ini tandanya berbeda, kita tambahkan saja. Jadinya ini nanti 0. Jadi kalau 0 kan udah dianggap nggak ada, jadi sisanya tinggal yang sebelah sini, negatif 60 sama dengan 30A. Ini boleh kita hapus saja ya. Seperti itu. Jadi nilai A-nya, atau kita bagi, boleh 60 dibagi 30, ini dapatnya adalah negatif 2. Sama dengan A. Berarti nilai A-nya kita dapatkan adalah negatif 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai A ke salah satu persamaan ini. Boleh kita pakai yang pendek, yang persamaan yang kedua. Jadi, kita gunakan itu adalah yang 4 sama dengan 4A min 2B. Jadi A-nya kita masukkan ke sini ya. 4 sama dengan 4 dikali dengan negatif 2 min 2B. Kemudian lanjut 4 sama dengan negatif 8 min 2B. Sederhanakan negatif 2 min 8 jadi di sini 12 sama dengan negatif 2B. Negatif 12, positif 12 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 6. Ini sama dengan B. Nah, jadi kita sudah ketemu nilai A-nya negatif 2, nilai B-nya adalah negatif 6. Tadi pada awal kita sudah menemukan bahwa
C-nya itu adalah 20. Nah, jika sudah seperti ini baru kita bisa menentukan fungsi kuadratnya yang mana kita pindahkan aja ini. Negatif 6 sama dengan B. Ini fungsi kuadratnya bentuk umumnya, jadi tinggal kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Jadi Y sama dengan negatif 2x pangkat 2 min menjadi positif. B-nya di situ adalah negatif 6, jadi negatif 6 di sini. Berarti ujungnya kita tambahkan dengan C, ini plus ya. X, C-nya itu adalah positif 20. Ini bentuknya seperti ini, atau boleh karena negatif nilai X pangkat 2-nya, maka persamaannya sama dengan Y sama dengan 20 min 6X min 2X pangkat 2. Seperti itu. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik potong sumbu X, yaitu negatif 1,0 dan 4,0, serta memotong sumbu Y pada koordinat 0, negatif 4. Nah, untuk soal yang berikut ini itu adalah dengan informasinya adalah diketahui titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X-nya ada 2 buah, memotong di 2 buah titik, sedangkan sumbu Y-nya ada memotong di 1 titik. Kalau grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Itu titiknya jadi kelihatan ada 3 buah titik ini. Jadi 3 buah titik inilah akan membantu kita mencari fungsi kuadrat nanti, di mana sama seperti soal yang sebelumnya mencari nilai A, B, dan C. Karena bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah AX pangkat 2 plus BX plus C. Kita belum mengetahui nilai A, B, dan C-nya. Kita gunakan dulu, boleh menggunakan jika X-nya sama dengan 0. Nanti jika X-nya sama dengan 0, berarti di sini semuanya nanti akan 0. Kalau di sininya 0, berarti nanti kita ketemu nilai Y-nya, yang mana nilainya Y itu adalah untuk C. Jadi kita sudah langsung mengetahui nilai salah satu 3 unsur ini. Ya. Kita tulis titik yang pertama itu adalah 0, negatif 4. Kita gunakan fungsi ini, maka menjadi Y-nya adalah yang ini yang X-nya kan. Jadi kita tulis ini adalah negatif 4 sama dengan A, X-nya diganti dengan 0 semua, jadi 0 pangkat 2 ditambah dengan B kalikan 0 ditambah C. Nah, ini semuanya kalau dikalikan dengan 0 hasilnya 0, jadi bersisa tinggal min 4 sama dengan C. Ini kita sudah dapat 1 sama 1, sudah langsung ketemu nilainya adalah C. Kita gunakan selanjutnya titik yang ini dengan ini. Titik yang pertama, yang kedua itu adalah negatif 1,0, maka di sininya X-nya adalah negatif 1, Y-nya adalah 0. Jadi sekarang gantian yang Y-nya yang 0. X-nya semua diganti dengan negatif 1. Jadi A dikali dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah dengan B dikali negatif 1 ditambah dengan C. 0 sama dengan negatif, saat ini jadinya A ya. Jadinya A ini positif. Jadinya ini min B plus, ini kita langsung aja karena nilai C-nya adalah negatif, jadi ini langsung negatif 4. Negatif 4 kalau pindahkan ke sebelah sini ruasnya, atau boleh karena ini nilainya sudah seperti ini, A, ini B. Nanti kan kita di sini ada ketemu titik, pakai titik ini ya, titik 4,0. Titik 4,0 nanti kan pasti ada lagi memasukkan nilai A, B, dan C, sedangkan C-nya sudah ketemu. Di sini bisa kita langsung gunakan nilai, bisa langsung kita pakai A-nya sama dengan gitu ya. Jadi kalau misalkan yang kita pindahkan semuanya adalah ini, sebelah kiri berarti menjadi
A sama dengan B plus 4. Atau kita gunakan apa ya, biar tidak negatif, yang ininya kita balik, kita gunakan aja seperti ini. Nah, jadi ini ya positif, ini nanti jadi positif gitu, jadinya nanti di sini kita pakai gunakan yang B saja, A min 4. Jadi yang A nya tidak perlu berubah jadi negatif ya. Ini untuk persamaan yang kedua. Kita lihat pada titik yang selanjutnya itu adalah titik 4,0. Jadi kalau kita substitusikan di situ pakai dengan persamaan ini lagi, maka 0 sama dengan A dikali dengan 4 pangkat 2 ditambah dengan B kali 4 plus C maka di sini lanjutannya adalah 0 sama dengan 16A tambah 4B ditambah dengan C. Jadi di sini lanjutannya 0 sama dengan 16A plus 4, kita ganti yang ini tadi B-nya A min 4, C-nya adalah negatif 4. Di sini negatif 4. Lanjut 0 sama dengan 16A. Ini kita kalikan semuanya jadi plus 4A min 16 min 4. Sederhananya itu adalah menjadi 0 sama dengan 20A. Selanjutnya 20A min 20. Ya, jadi kita karena di sini sisanya adalah A, berarti kita bisa langsung menentukan nilai A-nya. Kalau kita tulis di situ adalah 20A kan, 20A sama dengan 20. Jadi A-nya sama dengan 1. Gini. 20A sama dengan 20, maka A-nya sama dengan 1. Kita kembali lagi ke sini, persamaan yang kedua. Karena nilai B-nya belum, jadi A min 4, A-nya diganti dengan 1 min 4, jadi nilainya adalah negatif 3. Kita sudah dapat A-nya 1, B-nya negatif 3, sedangkan yang C-nya adalah negatif 4. Jadi kita gunakan fungsi kuadratnya. Ya. Fungsi kuadrat. Yang ini tadi. Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Jadi kita langsung substitusikan. Y sama dengan A-nya 1, berarti 1A. A-nya 1 berarti jadi 1 dikali dengan X pangkat 2, berarti sini X pangkat 2 langsung. B-nya adalah negatif 3, berarti negatif 3X. C-nya itu adalah negatif 4, berarti langsung negatif 4. Nah, ini persamaannya. Jadi intinya dari beberapa soal yang kita bahas tadi, intinya untuk mencari fungsi kuadrat adalah kita harus tahu nilai A, B, dan C dengan bantuan beberapa titik. Kalau nanti ada juga pertanyaan yang misalkan di soalnya itu ada diketahui sumbu simetri, itu juga bisa diketahui titik X pada sumbu X-nya, ataupun nilai optimumnya itu adalah pada sumbu Y-nya. Ya. Kita lihat soal yang berikutnya. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak dan titik koordinat 2, negatif 32, serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0, negatif 24. Nah, yang seperti ini katanya hanya diketahui titik koordinatnya saja. Kalau kita lihat di sini 0, negatif 24, berarti dia hanya kena titik pada sumbu Y, gitu ya, sumbu Y-nya. Sedangkan pada X-nya itu kan 0. Terus titik puncaknya
ini ada di posisi 2, negatif 3. Nah, kalau seperti ini yang kakak bilang sebelumnya bahwa kita bisa gunakan materi tentang mencari sumbu simetri dan nilai optimum. Kalau kita sketsakan gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini hanya 2 buah titik yang diketahui, tapi titik yang ini bukan titik potong pada sumbu ya, tapi dia adalah titik balik minimum. Ini titik balik minimum, jadi kalau titik balik minimum itu bisa kita gunakan sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, di rumus sumbu simetri dan nilai optimum itu ada unsur B, A, dan C-nya. Nah, itu yang kita gunakan ya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kita cek satu-satu. Sumbu simetrinya itu adalah X kan. Ini rumusnya kita ketahui bahwa adalah negatif B, kan? Negatif B per 2A. Nilainya di sini ini sumbu simetri. Karena titik puncak itu terbentuk dari sumbu simetri dan titik optimum gitu ya. Titik optimum adalah yang Y-nya. Bukan titik optimum, nilai optimum sama aja gitu ya. Nah, ini yang kita ambil, ini sumbu simetrinya. Yang ini tadi dapatnya dari sini, sebenarnya bisa dari sini. Nah, nilainya kan 2 itu. Jadi kalau kita sederhanakan 2A dikali dengan 2 bisa nanti naik ke atas, berarti tinggal menjadi B ya. B sama dengan 4A gitu kan ya. Nah, karena B-nya negatif, nanti kita kalikan negatif, berarti nanti sebelah sini menjadi positif kan. Jadi B, seperti ini, dia negatif dulu. Gitu, negatif B kan, yang 2A-nya dikali dengan 2 berarti 4A. Gitu kan. Nah, ini kita langsung kalikan saja dengan negatif. Kalau langsung kalikan negatif, berarti yang B ini jadi positif. Hilang, tapi yang 4A-nya menjadi negatif ya. Langsung kita tulis di sini min 4A seperti itu untuk sumbu simetrinya. Nah, ini yang nilai optimumnya. Nilai optimum kita ketahui bahwa rumusnya itu adalah pakai determinan ya, min D per 4A, yang mana D itu adalah B kuadrat min 4AC. Bawahnya per 4A. Di sini kita lihat kan ada unsur A, B, dan C-nya. Ini tadi sudah kita dapat B-nya adalah min 4A. Berarti nanti kita tinggal cari nilai A-nya satu-satu. Ini nilainya adalah negatif 32. Ini sama kita kali silang dulu. Kalau kita kali silang, ini negatif, kita kalikan semua dengan negatif, jadikan positif ya. Berarti nanti langsung positif B pangkat 2 min 4AC sama dengan 128A gitu. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan, untuk nilai B-nya tadi adalah min 4A, berarti ini kita cobain masukin ganti jadi A semua ya. Jadi nilainya nanti min 4A itu dipangkatkan 2 min 4 kali A, 4A kan itu, C-nya kita dapat di sini, yang mana titik memotong sumbu Y itu kan 0, C. Nah, ini harus kalian ingat. Di sini ada sumbu simetri, ada nilai optimum, di sini ada titik adalah titik 0, C jika dia hanya memotong pada sumbu Y dengan sumbu X-nya itu adalah 0. Kita udah tahu langsung nilai C-nya itu adalah negatif 24. Jadi kita ganti di sini negatif 24. Sama dengan sini adalah 128A. Kita sederhanakan berarti menjadi 16A pangkat 2. Ini kalau kita kalikan semua berarti menjadi 96A. Sama dengan 128A. Ini kita sederhanakan lagi. Sesama A-nya ya, 128 dengan 96 berarti menjadi 16A min 32A sama dengan 0 kan. Kalau kita faktorkan, ini A-nya di luar,
langsung ini bisa 16 kan, 32 bagi 16 berarti di sini bisa 16A dikali dengan A min 2. Ini faktorisasi, ini harus kalian pahami pada materi yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita ambil yang 16A. 16A sama dengan 0, berarti A nya ini sama dengan 0. Yang satu lagi itu adalah A min 2 sama dengan 0, berarti A nya sama dengan 2. Oke, nah di sini kita sudah dapat dua buah titik A, ada yang 0, ada yang 2. Jadi kita gunakannya itu adalah yang 2 ya. Jadi kalau kita pakai yang 2, maka nilai B-nya kita pakai yang ini tadi. Nih, yang min 4A. Jadi di sini kita tulis B sama dengan min 4A, karena A-nya kita pakai yang 2. B sama dengan min 4 kali 2, berarti B sama dengan negatif 8. Kita sudah dapat B-nya sama dengan negatif 8, A-nya 2, sedangkan C-nya tadi kita sudah langsung dapat di sini. Maka fungsi kuadratnya, ya, kita tulis di sini. Fungsi kuadratnya kan Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C. Maka Y sama dengan A-nya 2, 2X pangkat 2 min 8X, dari sini B-nya, C-nya adalah negatif 24. Nah, ini untuk fungsi kuadrat yang sudah kita temukan. Sampai sini penjelasan dari kakak, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Selamat belajar.